Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdi Muhammad Zaki Awzat Rabbani. Sekali lagi, H051 011 satu. Hari ini akan saya sampaikan sebuah statistik saya yang penting. Pemodelan generasi series absolute string and selection operator regression pada data indeks pembangunan manusia. Dengan pembimbing utama, Bapak Andi Kresnajaya, SSI, MSI. Presentasi ini akan saya sampaikan dalam beberapa bagian utama, mulai dari pendahuluan, landasan teori, metodologi penelitian, hingga daftar pustaka. Baik, kita akan mulai pada bab pendahuluan. Regresi adalah salah satu metode statistik yang paling umum digunakan dalam analisis data untuk memahami hubungan antara satu variabel dependen dan satu atau lebih variabel independen. Salah satu cara untuk mengestimasi parameter dari analisis regresi adalah dengan Ogden's least square atau disingkat dengan OLS. Namun, seringkali kita menghadapi masalah multikolinialitas, yaitu kondisi ketika variabel bebas saling berkorelasi tinggi, mengakibatkan estimasi parameter tidak stabil, varian menjadi besar, interpretasi model tidak akurat. Multikolinialitas umumnya dijumpai dalam sosial ekonomi, terutama ketika variabel-variabel yang dianalisis memiliki keterkaitan struktural, seperti dalam analisis kesejahteraan atau pembangunan manusia. Masalah ini sangat sering muncul di bidang sosial ekonomi, termasuk pada indeks pembangunan manusia, mencakup tiga dimensi utama, yaitu kesehatan, pendidikan, dan standar hidup. Dari ketiga dimensi tersebut, OLS tidak dapat menangani multikolinialitas. Lalu, hadirlah metode Lasso yang menangani multikolinialitas. Dengan menambahkan L1 yang dapat mengecilkan beberapa koefisien regresi menjadi 0, sehingga membantu seleksi variabel. Namun, Lasso standar tidak mempertimbangkan keterkaitan lokasi dan waktu. Jadi dikembangkan menjadi generalized Lasso untuk menyesuaikan model dengan struktur data tertentu, termasuk data spasial dan temporal. Efektivitas generalized Lasso dalam mengatasi permasalahan kompleks telah ditunjukkan dalam beberapa penelitian, yaitu yang pertama, Rahardiantoro dan Sakamoto pada tahun 2024, penerapan generalized Lasso untuk mengungkap pola spasial temporal penyebab kasus COVID-19 di Jepang. Selanjutnya, Muteki dan kawan-kawan pada tahun 2024, generalized Lasso efektif dalam pengelompokan wilayah berdasarkan kehidupan sosial ekonomi di Provinsi Papua menggunakan indikator IPM dan Indeks Pembangunan Gender atau IPG. Selanjutnya, Peterson dan Muller pada tahun 2019. Generalized Fuse Lasso untuk menganalisis data spasial dengan mempertimbangkan keterkaitan geografis antar area. Dengan menambahkan penalty fuse pada generalized Lasso, maka mendapatkan model generalized fuse Lasso yang menambahkan penalty fuse memungkinkan model menangkap pola spasial yang halus dan mempertahankan kontinuitas antar wilayah. Penggunaan metode generalized fuse Lasso dalam pemodelan IPM dianggap sebagai pendekatan yang tidak hanya mampu mengatasi multikolinialitas dan seleksi variabel, tetapi juga mempertahankan struktur spasial yang relevan antar kabupaten atau kota. IPM terbagi menjadi tiga, yaitu kesehatan, pendidikan, dan standar hidup. Kesehatan dari angka harapan hidup, pendidikan dari rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah, standar hidup dari pengeluaran per kapita yang disesuaikan. Di Provinsi Sulawesi Selatan, perkembangan IPM dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan tren yang fluktuatif, mencerminkan adanya dinamika dalam faktor-faktor penentunya.
Perkembangan IPM dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan tren yang fluktuatif menyebabkan munculnya masalah multipolimeritas. Tujuan penelitian yang pertama, memperoleh model generalized fused list absolute string and selection operator regression pada indeks pembangunan manusia di Sulawesi Selatan pada tahun 2023. Yang kedua, memperoleh faktor-faktor yang mempengaruhi indeks pembangunan manusia di Sulawesi Selatan menggunakan model generalized list absolute string and selection pada tahun 2023. Manfaat penelitian yang pertama, sumber pengetahuan terkait metode generalized fish list, absolute string, and selection operator regression, serta menjadikan rujukan penelitian selanjutnya. Yang kedua, sumber-sumber pengetahuan dan informasi mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi indeks pembangunan manusia di Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2023, sehingga bermanfaat bagi pemerintah dan penentu kebijakan lanjut dalam meningkatkan indeks pembangunan manusia di Sulawesi Selatan. Batasan masalah. Terdapat tiga batasan masalah. Yang pertama, data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang didapatkan dari Badan Pusat Statistik, yaitu data indeks pembangunan manusia pada tahun 2023. Yang kedua, metode yang digunakan dalam penelitian lambda optimal adalah key-fold cross-validation. Yang ketiga, penelitian ini menggunakan metode model generalized fish list Lasso untuk mengetahui pola keterkaitan antar kabupaten kota. Kita akan masuk pada bab selanjutnya itu landasan teori. Landasan teori yang saya peroleh, yang pertama adalah analisis regresi, metode ordinary least square, multikoliniaritas, lasso, generalized least lasso, selanjutnya menggunakan scaffold cross validation, selanjutnya menentukan uji kelayakan model, selanjutnya indeks pembangunan manusia itu sendiri. Selanjutnya masuk pada bab metodologi penelitian. Sumber data yang saya gunakan, penelitian ini menggunakan data sumber yang diperoleh dari website www.bps.co.id. Variabel penelitian digunakan terdiri dari satu variabel dependen dan 10 variabel independen. Berikut variabel-variabel penelitian yang saya gunakan. Selanjutnya masuk pada metode analisis. Yang pertama itu eksplorasi data, melakukan uji multiprobabilitas, memeriksa kenormalan ubah Y dengan uji Shapiro-Wilk, melakukan standarisasi data pada ubah. Yang kedua, evaluasi model. Untuk stream matrix peneliti menggunakan K-fold cross validation, memodelkan data dengan generalized lasso, pemodelan spatial fuse generalized lasso, melakukan uji validasi model. Yang terakhir, interpretasi, menarik kesimpulan dari proses analisis. Baik, kita akan masuk pada bab daftar pustaka saya gunakan. Berikut adalah daftar pustaka yang saya gunakan untuk penelitian saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.